menjadi satu polemik, polemik adalah wakaf uang. Sementara wakaf uang kalau mau di nilainya tetap di bank konvensional, ya nilainya tetap. Lah manfaatnya bunga sama dengan riba. Ini repot iki ya. Albar Media membuka cakrawala, memacu karya. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Matur suwun, Bibnas. Pagi hari ini ada kesempatan ngobrol-ngobrol untuk sesuatu yang sekarang kok tampaknya semakin viral di negara kita. Ya, yaitu saya pengen pencerahan tentang wakaf. Kita sebagai seorang muslim kan identik dengan istilah wakaf. Nah, banyak, saya sendiri itu belum begitu ngeh wakaf itu jane seperti apa. Kok ada yang istilahnya pernah orang mewakafkan tanah, ada orang wakaf tunai, nah berarti kan bukan tanah. Terus ada lagi wakaf apa lagi begitu ya. Nah, ini saya pengen mendapatkan pencerahan ya. Semoga nanti juga yang menonton video ini menjadi tercerahkan juga begitu. Bibnas begitu. Ya. Jadi terkait dengan wakaf ya, ini memang masih banyak masyarakat yang belum paham tentang wakaf. Ya, kalau wakaf infak. Nah, kalau infak mungkin sudah umum ya. Infak identik dengan infak itu kan kayak misalkan yang kita tahu kotak infak masjid dan lain sebagainya. Nah, itu infak. Infak itu kalau secara bahasa itu kan angfako, yang artinya itu menafkahkan atau mengeluarkan. Berarti tidak ada syarat orang harus infak, begitu ya? Iya, siapapun yang mau punya uang bisa dikeluarkan untuk infak. Sementara wakaf itu kan secara bahasa itu artinya menahan atau berhenti. Nah, ini bedanya. Kalau infak itu mengeluarkan, itu kan? Infak mengeluarkan. Saya punya duit, ada Jumatan, ada orang bangun masjid, ada orang apapun, saya keluarkan, itu infak. Iya. Nah, kalau wakaf itu kalau secara bahasa ya, secara bahasa artinya menahan. Nah, menahan maksudnya gini. Kalau infak misalkan kita infak 100.000. Maka 100.000 ini yang dipakai oleh orang yang kita beri, selesai. Itu kan. Lah, kalau wakaf artinya yang kita berikan itu ditahan, yang diambil manfaatnya. Contoh, misalkan saya wakaf toko. Saya wakafkan toko saya misalkan untuk kepentingan masjid. Nah, maka toko ini itu yang diambil adalah keuntungan dari tokonya. Keuntungan mengelola toko tersebut. Berarti tokonya masih tetap ada. Keuntungannya diambil untuk kemanfaatan. Jadi sesuatu yang diwakafkan itu sifatnya itu tetap, itu ya, sifatnya tetap. Tanahnya atau barang yang diwakafkan itu tetap ada. Tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Itu, jadi ini syaratnya itu. Berarti wakaf itu sudah tidak bisa dipindah tangankan lagi. Nggak bisa. Sudah final. Iya. Contoh orang wakaf tanah untuk masjid. Jadi setelah itu tidak pernah bisa dijual, tidak bisa dijual, tidak pernah diwariskan oleh orang. Misalkan dulu orang tuanya wakaf, lah ini sekarang anaknya nuntut waris, nggak bisa. Itu terus juga tidak bisa hibahkan. Itu berarti pemanfaatannya. Jadi intinya yang membedakan infak dengan wakaf, kalau infak itu adalah barang yang diserahkan itu yang habis dipakai. Kalau ini barang yang diserahkan itu nilainya tetap, itu ya, hanya manfaatnya yang diambil. Misalkan saya wakaf sawah untuk kepentingan
Masjid, TPQ, misalkan. ya. Maka wakaf ketika hasil panen dari sawah itu bisa untuk bayar Guru ngajinya, guru ngajinya, untuk beli Quran dan lain sebagainya bisa. Tapi tanahnya sawahnya tetap tidak boleh dijual. Ya, karena itu pokoknya harus tetap ada. Nah itu, jadi memang itu perbedaannya. Makanya wakaf itu artinya menahan, yaitu yang dikeluarkan itu ditahan, diambil manfaatnya saja. Jelas ya sampai sini ya? Betul, jelas. Nah selanjutnya yang mungkin menjadi banyak pertanyaan itu adalah kayak tadi ya, wakaf tunai itu ya. Nah, wakaf tunai ini ya memang banyak yang masih mempertanyakan itu. Kalau wakaf tunai dalam artian wakaf uang itu ya, wakaf kok dalam bentuk uang, ini berarti kan yang diambil uangnya tidak berwujud benda. Manfaat dari ini bagaimana itu? Nah, ini makanya sebenarnya banyak yang berbeda pendapat tentang masalah wakaf tunai itu. Nah kalau misalkan saya mau beli tanah tapi ngasihnya duit beda cerita, 1 meter, itu namanya tetap bukan wakaf tunai. Itu untuk membeli tanah. Jadi misalkan ada pengumuman di sini mau dibangun wajib, silahkan yang mau wakaf 1 meter 10 juta. Nah berarti itu meskipun dia bayar uang tunai, tetapi bukan wakaf tunai, tetapi wakafnya adalah 1 meter tanah tadi. Itu gitu. Jadi tetap benda itu ya. Jadi tetap benda. Jadi kalau untuk masalah wakaf tunai ini yang saya masih belum paham, ketika katakanlah dia, karena nilainya kan harus tetap kan, ini yang menjadi perdebatan. Kalau misalkan padahal yang diambil manfaat dari uang tersebut, misalkan ini saya wakaf uang tunai 100 juta, lah terus kemudian uang ini supaya bermanfaat diinvestasikan, yang memastikan investasinya tidak rugi siapa? Supaya 100 jutanya tetap. Padahal saat karena investasinya rugi, nilainya nggak boleh berubah. Nggak boleh berubah nih, nilai pokok wakafnya harus masih utuh. Iya. Sementara kalau diinvestasi biasa berkurang atau rugi atau hilang, rusak akad wakafnya ya. Nah, makanya itu di situ menjadi persoalan, apakah wakaf uang tunai itu sah secara hukum fikih atau tidak. Banyak yang tidak sepakat karena siapa yang menjamin kalau itu ketika diinvestasikan ke suatu usaha uangnya tetap. Karena namanya saja harta pokoknya harus sama kalau di wakaf itu. Kalau tanah kan jelas ya. Tanami tanaman misalkan di sawah, tanam padi, panen, sawahnya tetap loh. Iya betul. Nah betul. Itu nggak berubah, yang diambil manfaatnya. Atau wakaf ruko disewakan, hasil sewanya diambil, rukonya kan masih tetap. Ya. Itu. Kesamaan antara infak dan wakaf adalah bisa dilakukan oleh siapapun yang memang punya, tidak ada syarat seperti zakat ya Tat ya. Oh enggak. Iya, jadi aku punya tanah meskipun kondisiku repot, pengen wakaf ya nggak ada masalah. Sementara kalau zakat kan ada ketentuannya ya. Gitu ya. Jadi memang ketentuan penerimanya ya ada. Kalau zakat itu ketentuan penerimanya ada, ketentuan yang mengeluarkan juga ada. Misalkan ketentuan nisab dan khol. Nah, itu namanya nisab itu ya berarti misalkan kalau emas ya berarti sekitar 83 gram emas itu sudah masuk nisabnya. Kholnya kapan? 1 tahun. Dan ingat 1 tahunnya itu adalah 1 tahun hijriah, bukan 1 tahun Samsiah, itu bukan. Nah, jadi bukan harus hijriah, karena kan beda hitungan 1 tahun hijriah dan Samsiah itu beda. 365 itu sama 300 ini ya, 360 ya. Iya, sekitar itu. Nah, itu otomatis kan perbedaan ya. Maka kholnya adalah 1 tahun hijriah. Nah, ini. Nah, terus yang menurut saya menarik, yang perlu ini difahami adalah tentang wakaf ya. Itu adalah wakaf produktif. Nah, contohnya apa itu, Tat? Nah, selama ini kebanyakan orang wakaf kan misalkan wakaf untuk masjid. Ya sudah, jadi masjid selesai. Ya. Itu kan? Nah, manfaatnya pahala ya, Tat? Iya, manfaatnya itu artinya produktif secara ekonominya. Secara ekonomi. Ini yang contohnya apa itu, Tat? Nah, contoh ini ya, misalkan kita misalkan punya lahan
lahan wakaf. Gimana kita lahan ini kemudian diproduktifkan? Misalkan daripada nganggur dibangun, misalkan daripada tanahnya nganggur dibangun kiosnya disewakan, hasil kan akhirnya produktif. Atau yang ini sedang saya kelola ini di sini ini kita bangun misalkan daripada nganggur kita bikin diproduktifkan untuk penanaman peternakan, ternak, ikan dan lain sebagainya. Jadi wakaf itu tidak hanya untuk tempat ibadah ya. Hasil enggak, tujuannya ibadah. Hasil kan ini nanti ada untungnya. Lah untung inilah yang kemudian ditasarufkan sesuai dengan tujuan wakaf awal. Misalkan wakafnya untuk masjid. Untuk maka hasilnya ini diambil, untungnya kasihkan masjid. Jadi tanah itu akhirnya bermanfaat terus. Soalnya yang saya tahu itu kalau wakaf ya ini tanah diwakafkan ya untuk masjid, untuk sekolah, untuk kuburan begitu, medeni temen gitu ya. Nah, padahal ternyata ada istilahnya sekarang wakaf produktif ya. Tapi kalau wakaf-wakaf yang dimaksud sekarang di negara kita, wakaf pemerintah itu apa, gaji atau wakaf tanah atau wakaf apa ya? Tunai. Uang. Tunai. Oh berarti yang tadi menjadi perdebatan tadi ya berarti gerakan GNWU kan gerakan nasional wakaf uang. Wakaf uang. Nah ini yang dipertanyakan ketika wakaf ini berupa uang, padahal wakaf adalah artinya pokok yang diwakafkan harus terus sama jumlahnya. Itu gimana caranya? Berarti kalau kaidah wakaf tadi adalah asetnya harus tetap diambil manfaatnya, berarti andai kata wakaf itu diterimanya dalam bentuk uang, harus sudah ada proyeksi untuk membeli sesuatu yang nanti nilainya ajek tadi ya Tat ya? Oh enggak, ini kalau memang wakafnya berupa uang, ya berarti nilainya harus terus uang. Weh, yang bingungi itu nanti. Lah kayak sawah. Makanya kan tadi tak bilang syarat wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Nah, kalau menurut kaidah ya, wujudnya harus berarti uang terus nggak boleh diapa-apakan ini. Lah tadi uang ini harus misalkan diinvestasikan. Padahal orang karuan batin. Nah, iya, itu yang menjamin ini siapa? Itu loh. Berarti kalau tanah kan jelas Pak. Kalau tanah itu kan 1 hektar utuh 1 hektar, ditanduri panenannya diambil, tanahnya masih. Ya, itu termasuk sekolahan, masjid begitu ya, dipakai. Masjidnya seutuh, ora kena tinggu. Nah, kalau uang supaya utuh itu gimana? Ya didiamkan Tat. Lah terus ngambil manfaatnya karena wakaf itu untuk manfaat harus diambil manfaatnya. Nah, berarti nggak bisa diambil manfaatnya ya? Ya itu berarti kalau diinvestasikan bisa berkurang nilainya. Yang ini artinya berarti melanggar. Artinya artinya secara prinsip wakaf ini nggak sesuai syariah. Kalau didiamkan berarti ini kita tidak amanah. Wakaf itu adalah harus dikembangkan supaya manfaatnya bisa diambil. Oke. Lah terus ini gimana? Berarti yang cukup penting bagi kita, andai kata kita ingin wakafnya ini harus sudah kita tentukan dulu sudah kita punya gambaran nanti untuk apa gitu ya, sehingga manfaatnya ada ya Tat. Contoh misalkan ini ada pondok pesantren butuh perluasan, di situ ada tanah sebelahnya dijual, berarti kita sudah punya asumsi bahwa besok tanahnya itu yang kita beli menjadi wakaf yang bisa dimanfaatkan lahannya, begitu ya. Itu jadi wakaf ya, misalkan nggak harus tanah sih. Jenengan punya motor. Nah, bisa gitu juga kan? Ya. Motornya saya wakafkan untuk masjid, biar masjid akhirnya ada buat transportasi, ngirim bantuan apa. Banyak yang ngerti sekarang itu wakaf hanya tanah saja ya. Nah, ya. Oke, siap. Itu seperti itu. Jadi apa namanya prinsipnya kalau masalah wakaf uang ini terus terang debatable ya. Artinya banyak pihak yang bingung, yang belum dengan realisasinya. Iya. Kalau kepingin tetap taruh di bank konvensional dapat bunga lah, malah riba, ngaco meneh itu ya. Lah kan yang bisa ngasih tetap itu bank konvensional. Betul. Lah kalau diinvestasi bisa hilang. Kalau rugi. Oke Tat, terima kasih nih penjelasannya sudah clear bagi kita yang sudah mau wakaf.
seperti biasa, sebelum kita tutup maka perlu digarisbawahi. Kita Iya. simpulkan bahwa wakaf adalah secara prinsip apa yang diwakafkan nilainya masih tetap. Nah, Yang diambil diambil manfaatnya. adalah manfaatnya. Iya. Nah, sementara yang saat ini menjadi satu Polemik. polemik adalah wakaf uang. Iya. Sementara wakaf uang kalau mau nilainya tetap di bank konvensional. di bank konvensional ya, Beda. nilainya tetap. Lah manfaatnya Dapat bunga sama dengan riba. Nanti repot iki ya. Oke teman-teman, begitu kira-kira apa obrolan kita tentang wakaf. Semoga ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semua tentang bagaimana kita memahami wakaf. Ya, jadi tinggalkan yang ragu-ragu tentunya. Yang kalau mau wakaf yang memang sudah jelas dan pasti, yaitu pasti barangnya, pasti kemanfaatannya. Ya. Begitu ya, Tat? Ya, oke. Terima kasih pertemuan hari ini, sharing hari ini tentang wakaf. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu, salam beruntung selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.